Cerita dimulai menampilkan sepasang suami istri yang terjebak di sebuah mobil. Soal nama kedua pasangan ini, sumber asli manganya, si pria bernama Akira Katahira dan wanita Mai Katahira. Mereka membicarakan cerita asmara mereka 7 tahun yang lalu di perguruan tinggi, sambil bercanda tentang kebiasaan mereka satu sama lain, di mana pria selalu menggaruk di samping kepalanya, memakai jari kelingkingnya, dan si wanita yang jidatnya mengkerut saat serius. Pembicaraan semakin serius, pria memohon maaf kepada istrinya. Harus memaksa menunda pembuatan acara pernikahan mereka sampai ia lulus ujian pengacara. Melihat sebuah kaleng kopi yang disukai oleh istrinya, ia memberikannya dan mengatakan, semua ini akan baik-baik saja antara diriku dan dirimu. Tapi realitanya mereka sebenarnya mengalami kecelakaan. Kembali dengan gue Rafa Spidut dan selamat mendengarkan konten alur kita yang dimana gue akan menceritakan kembali sebuah series drama bernama Ghost Walk di Siberoha. Adaptasi live action yang berfokus pada cerita petualangan aneh karakter sampingan berasal dari JoJo Bizarre Adventure Part 4 Diamond is Unbreakable, yaitu mangaka Kishibe Rohan. Untuk penjelasan lebih tentang series drama Ghost Walk di Siberoha ini, kalian bisa menonton episode 1 sebelumnya dan selanjutnya episode 2. Nah, untuk episode 3 series drama Tuspoki Sibrohan ini mengambil cerita dari manga one shot Tuspoki Sibrohan episode 8 Dioxy Reborn Like. Ya, terima kasih Google. Atau lokalisasi nama TV dramanya ini DNA. Melanjutkan cerita flashback sebelumnya, 6 tahun kemudian, alarm ambulan tiba-tiba membangunkan Mai dari tidurnya. Ini berarti Mai selamat dari kecelakaan tersebut. Sedangkan mimpi tadi hanyalah kenangan saat terakhir Mai bersama seseorang yang dia cintai, suaminya. Kira suaminya. Mai pergi ke lantai 2 dan membuka tirai. Dia memanggil putrinya bernama Mao. Membuka tenda yang banyak tumpukan boneka. Di situ ada Mao. Bisa dikatakan Mao ini mengalami kelainan reumat yang disebut heterokromia, suatu kondisi di mana memiliki warna mata yang berbeda atau mata yang memiliki lebih dari satu warna. Tidak cuma kelainan mata, Mao juga mengalami berbicara pengucapan kata terbalik. Butuh beberapa saat bagi ibunya, Mai, untuk memahami perkataan Mao. Sekilas kita diperlihatkan Taro, pacarnya Izumi, terlihat duduk di sebuah taman. Cerita berpindah ke Kishiberoan yang sedang di kantornya melemparkan dadu ke dalam mangkuk, sementara editornya Izumi menonton. Terlihat Kishiberohan selalu mendapat angka dadu triple berturut-turut. Izumi mengatakan itu keajaiban, tetapi Kishiberohan berpendapat bahwa ini hanya satu dari 1000 kesempatan untuk terjadi. Izumi sebagai editornya meminta Kishiberohan untuk mendengarkan idenya untuk mengawal shot barunya. Tetapi Kishiberohan menduga bahwa Izumi ingin menggunakan Taro pacarnya sebagai inspirasinya. Dan tentu saja menurut Izumi, ide dari pengalaman pacarnya akan sangat menarik pembaca. Yang mana episode 1 dan episode 1 sebelumnya pernah dibicarakan, juga pernah disinggung. Tapi kali ini Izumi menjelaskan lebih rinci, pacarnya Taro mengalami kecelakaan yang mengerikan. Jantungnya pernah berhenti sejenak, tetapi selamat dan menjalani rehabilitasi selama 5 tahun. Dan pada saat kembali ke kehidupan normal, tapi anehnya jiwa dan pikirannya ada di tempat lain. Ini berakibat amnesianya Tarokon terjadi. Isi Brohan yang mendengar ide itu langsung menolak karena dia berpikir ide plot tentang amnesia semuanya sama. Namun Izumi keras kepala menyebutkan bahwa Kishibe-Rohan dapat menggunakan hipnosis atau hipnotis seperti yang dilakukan terhadap Jugo Sensei flashback di episode 2 sebelumnya, kata tabu usaha Gara. Bisa saja hipnosis yang dilakukan oleh Kishibe-Rohan bisa menyembuhkan amnesia Taro, tetapi Kishibe-Rohan yang jengkel mengusir Izumi keluar dari rumahnya. Sementara itu, Maya membawa Mao, anaknya, menggunakan kereta dorong, memastikan bahwa penutup yang dilipat menyembunyikannya dari matahari. Pada saat yang sama, Izumi dan Taro berada di sebuah kafe dan Izumi curhat kepada Taro-kun tentang penolakan Kishibe-Rohan untuk melakukan hipnosis pada Taro demi menyembuhkan amnesianya supaya bisa melanjutkan fotografinya. Taro berterima kasih atas usaha Izumi, tetapi Taro sendiri tidak yakin tentang apa yang ingin dia potret. Tapi Taro membawa
diam-diam kameranya setelah mendengarkan kata-kata Izumi sebelumnya di episode 2 sebuah Kishiberohan. Kita kembali ke Mai yang berada di turunan tangga dan harus mengeluarkan Mao dari kereta dorongnya, lalu melipat kereta tersebut. Dia mengatakan Mao untuk melangkah keluar dan tetap dalam bayang-bayangannya sebelum melanjutkan untuk membawanya. Kebetulan Izumi dan Taro selesai dari kafe, mereka menaiki tangga yang sama dengan Mai dan anaknya. Kebetulan Izumi dan Taro pun mereka berpapasan dengan Kishiberohan di tempat yang sama. Saat Kishiberohan menuruni tangga, Izumi meminta Kishiberohan lagi untuk mencoba hipnosisnya pada Taro-kun, hingga membuat Kishiberohan. Sementara itu, Kishiberohan dan Izumi sedang berdebat. Mai lewat di dekat Taro dan mau anaknya menarik baju Taro, mengatakan halo secara terbalik kepadanya.